Pemirsa, PT Bank Pembangunan Daerah Banten (TBK) atau BEX telah menetapkan harga pelaksanaan Raikisu sebesar Rp77 per saham. Emiten berkode saham BEX ini akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 23,39 miliar saham baru seri C dengan nominal Rp50 per saham. PT Bank Pembangunan Daerah Banten (TBK) menetapkan harga pelaksanaan right issue sebesar Rp77 per saham. Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 23,39 miliar saham baru seri C dengan nominal Rp50 per saham. Dengan harga pelaksanaan tersebut, total dana yang berpotensi diraih dari hasil right issue mencapai Rp1,8 triliun. Dalam keterangan resmi perusahaan, Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarudin, menyatakan dana yang diraih dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis, khususnya untuk penyaluran kredit sekitar 65% serta penguatan struktur keuangan sekitar 35%. Agus menambahkan jika saham baru yang ditawarkan dalam right issue tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Kedepan pemerintah Provinsi Banten akan menjadi pengendali Bank Banten secara langsung melalui rencana pemisah BDP ini dengan PT Banten Global Development atau BGD. Melalui pemisahan ini, emiten berkode saham BEKS ini berkomitmen untuk terus berupaya menjadi bank kebanggaan masyarakat Banten. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review, dan di segmen ini kita akan bahas topik yang berbeda. Bank Banten Raikisu, investor sudah siap beli. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Agus Syabarudin, Direktur Utama Bank Banten. Kita akan langsung sapa saja. Pak Agus, selamat pagi menjelang siang, Pak. Kabar. Kabar baik, Pak Agus. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Agus, untuk mendukung ekspansi bisnis, Bank Banten melakukan Raikisu, Pak. Bagaimana progres dari rencana Raikisu ini? Ya, secara teknis ya semua proses sudah kita lakukan, dan kemudian juga banyak sekali para investor yang ingin masuk. Ya, cuma memang pada saat proses untuk memasukkan prospektus kepada OJK itu waktunya memang mepet ya, karena akhirnya banyak sekali para investor itu yang kemungkinan tidak masuk di dalam PUT 7 ini, tapi kemudian di PUT 8 nanti akan masuknya. Namun demikian, sampai saat ini kami juga masih cukup optimis karena banyak sekali investor-investor konsorsium ya yang sudah menginginkan segera masuk di PUT 7 ini, meskipun bukan statusnya sebagai pembeli siaga, namun mereka itu sudah secara serius mempersiapkan alokasi dananya kepada kami. Tinggal masalah teknikal administrasi saja yang mudah-mudahan sesuai dengan target waktu yang kita harapkan ini, 23,3 miliar lembar saham ini berhasil kita jual, karena kami berharap sekali potensi Bank Banten ke depan itu bisa dinikmati oleh para investor sekalian ya, baik itu dari pemerintah daerah maupun juga dari para konsorsium dan maupun investor-investor retail. Harga kami ya masih sangat reasonable untuk bisa terus berkembang. Jadi potensial upside-nya masih cukup besar ke depan. Masih. Baik, Pak Agus, kenapa Bank Banten tertarik melakukan Raikisu, Pak? Terutama dalam mencari sumber pendanaan untuk melakukan ekspansi, Pak Agus. Ya, pertama kami sebagai bank yang juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari regulator. Di antaranya kami juga sudah menetapkan salah satu grand strategi kami, yaitu memperkuat sisi permodalan dan juga likuiditas ya. Oleh karenanya right issue ini adalah merupakan salah satu cara kami untuk bisa mendapatkan tambahan modal inti kami, dan kemudian juga dengan demikian kami bisa terus melangsungkan rencana ekspansi bisnis kita. Ya, rencana ekspansi bisnis kami itu ya tentunya yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana kami ini bisa terus mengupayakan Bank Banten ini menjadi lokomotif pemberdayaan masyarakat Banten, ya, dan juga
dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang dimulai dari pemerintah Banten ini. Ya, saya kira hal itu yang memotivasi mendasari kami untuk terus mengupayakan bagaimana penguatan permodalan ini bisa kita lakukan. Ya, karena kami punya rencana bisnis ke depan yang semakin bagus lagi dan kami sudah mempersiapkan diri dalam 4 milestone, ya, seperti yang sering juga saya sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa fase tahun ini adalah merupakan foundation building, bagaimana kami mempersiapkan segala infrastrukturnya untuk kita siap menjadi market leader di 2024. Di 2022 kami akan lakukan akselerasi untuk pertumbuhan, dan kemudian di 2023 kami akan terus menjaga pertumbuhan itu dengan baik, sehingga akhirnya upaya kami untuk mencapai market leader di 2024 itu menjadi sebuah keniscayaan. Baik. Terima kasih. Harga yang ditawarkan Pak Agus dalam Rakisu kali ini dan berapa banyak total saham baru yang ditawarkan perseroan, kemudian jumlah dana yang didapatkan nantinya? Ya, kami masih terus optimis ya, karena proses untuk right issue ini masih berjalan ya. Tanggal 14 ini adalah merupakan hari pertama exercise date-nya. Kemudian juga sampai hari ini juga banyak sekali para konsorsium yang menyatakan diri untuk segera masuk, bahkan sudah ada yang mempersiapkan alokasi dananya. Namun demikian ya, memang dari sisi teknikal dan timing ya, karena kita semua ada waktu yang sudah disampaikan di dalam prospektus yang harus kita kejar. Dan kemudian juga untuk bisa menerbitkan right issue itu kami juga harus mempersiapkan RUPS terlebih dahulu. Jadi untuk yang right issue PUT 7 ini ya, itu kan adalah merupakan keputusan dari rapat umum pemegang saham tahun lalu ya. Dan kemudian nanti kami juga akan segera mengadakan RUPS di tahun 2022 untuk mempersiapkan juga PUT yang ke-8 ya. Saya kira itu, Mas. Baik, sudah ada gambaran Pak berapa dana yang didapatkan nantinya dengan kegiatan Rakisu ini? Lebih kurang Pak Agus? Ya, sebetulnya sih dari sisi optimisme ya, ada beberapa grup yang sudah mempersiapkan dananya sampai bahkan 1,8 triliun ya secara keseluruhan. Ya, namun demikian tentunya semua itu adalah harus mengikuti prosedur dan administratif. Nah, harapan kami mudah-mudahan timingnya pas nih ya. Timingnya pas, jadi artinya target dari upaya kami mencapai 1,8 triliun itu bisa tercapai. Tentunya juga di samping dari konsorsium tersebut, harapan kami para existing pemegang saham, baik itu retail maupun perseroan dan kemudian juga institusi lainnya, itu juga dapat melakukan hak membeli efek terlebih dahulu itu dieksekusi gitu ya. Jadi harapan kami sih ya, semuanya bisa dicapai begitu Pak. Terima kasih. Baik, Pak Agus, sampai sejauh ini bagaimana respon dari investor Pak terkait dengan aksi korporasi ini? Tadi pun juga sempat Anda singgung beberapa sudah berminat cukup tinggi begitu terkait dengan pelaksanaan Rakisu dari Bank Banten ini. Ya, ketertarikan mereka kepada Bank Banten ini pertama ya, kalau dilihat dari sisi potensi wilayahnya, Banten itu punya potensi yang sangat menjanjikan sekali dari sisi pengembangan ekonominya ya. Kemudian dari sisi pricing sendiri ya, dibandingkan dengan peer groupnya yang ada, yaitu BPD seluruh Indonesia itu cuma ada 3 yang sudah go public, yaitu BJBR, BJTM dan kemudian BEX. Harga dari BEX ini masih di bawah ya, masih kita tawarkan harga right issue ini kan Rp77 per lembar saham. Oke. Ya. Artinya masih jauh sekali, sehingga potensi bagi para investor untuk bisa menikmati keuntungan itu menjadi cukup besar. Di samping kami juga sudah punya rencana fundamental untuk meningkatkan kinerja dari BEX itu sendiri. Terima kasih. Baik, dan antusias dari investor juga sudah terlihat Pak Agus. Mungkin ada waiting list tidak Pak dalam hal ini Pak Agus? Ya, mungkin saya bisa sampaikan sebagaimana juga yang sudah beredar ya. Ada konsorsium dari Reliance ya, itu menunjukkan keseriusannya. Hanya memang sekali lagi masalah timing aja nih. Oke. Waktunya mepet gitu ya. Nah, apakah mereka bisa masuk di PUT 7 ini, atau kalau tidak sempat ya mungkin di PUT yang berikutnya, PUT 8 ya. Namun demikian keseriusan mereka ini sudah kita terus kembangkan ya. Di antaranya upaya-upaya kami untuk menciptakan reciprocal bisnis dengan konsorsium tersebut juga terus kita jalin, sehingga akhirnya juga bisa nanti sambil jalan mereka juga bisa memasukkan dananya itu untuk memperkuat
memperkuat dari modal Bank Banten itu sendiri. Ya. Oke. Dan di samping itu juga ada beberapa grup-grup lain lah, ya, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tapi paling tidak tadi dari konsorsium Reliant dan kemudian ada lagi grupnya MKA di Jogja itu juga memiliki keseriusannya, bahkan juga ada dari Ormas juga menunjukkan keseriusannya, dan banyak hal yang sedang dalam proses. Ya, namun demikian mudah-mudahan harapan kami di PUT 7 ini tetap bisa tercapai upaya kami menjual 23,3 miliar lembar saham tersebut. Baik. Pak Agus, menarik, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Agus Syabarudin, Direktur Utama Bank Banten. Pak Agus, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Ya, Pak Agus, terkait dengan kegiatan Raikiso ini, adakah standby buyer dalam aksi korporasi ini, Pak? Ya, jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa untuk urusan right issue ini ada schedule time yang sangat ketat sekali, Ya. karena kita harus melakukan proses administrasi dan disampaikannya kepada OJK untuk mendapatkan effective date-nya. Ya, padahal upaya kami untuk menyampaikan prospek usaha kami ini sudah banyak sekali ke para pihak, ya, sejak persiapan right issue ke-7 ini dilakukan, ya. Namun demikian, pada saat waktu deadline yang harus masuk kepada OJK, prospektusnya masih belum ada syarat administratif dari para pihak yang berminat untuk menjadi pembeli siaga itu. Ya, misalnya ada komisarisnya masih di luar negeri sehingga tanda tangannya belum bisa dilengkapi, dan kemudian juga masih ada proses administratif. Mereka harus melakukan rapat dulu para pemegang saham di internalnya, dan hal-hal teknis seperti itu yang akhirnya pada saat registrasi kedua itu kami masih belum bisa mencantumkan nama-nama dari yang berminat tersebut. Namun demikian dapat saya sampaikan bahwa mereka yang berminat ini bahkan sudah ada yang mempersiapkan dananya untuk segera masuk, namun juga masih dalam proses administratif juga, izin ke OJK dan sebagainya. Jadi hal itu secara prospektus memang tidak bisa dimunculkan, ya. Ada nama-nama standby buyer, tetapi dari sisi keminatan, dari sisi keinginan para investor untuk masuk ke BEX ini cukup besar sekali. Dan saya cukup optimis untuk bisa mendapatkan ini, karena saya sudah coba beraudiensi dengan para pihak tersebut, dan kemudian juga mereka merespon cukup positif, terutama karena kami sudah punya rencana bisnis ke depan, ya, dengan 4 milestone yang kami akan lakukan, dan mereka rata-rata tertarik dengan apa yang kami sudah canangkan dalam blueprint kami. Masih. Baik, Pak Agus, ini terkait dengan ekspansi yang dilakukan dana dari Raikiso, apakah perkembangan teknologi digital, transformasi digital ini masuk juga dalam konsep atau dalam strategi dari BEX untuk ekspansi bisnis ke depannya, Pak? Karena transformasi digital merupakan, tampaknya untuk saat ini merupakan hal yang wajib dilakukan, terutama dalam meningkatkan pelayanan. BPD ini baru 5 tahun dibandingkan dengan kelompoknya BPD yang lain, itu usianya sudah di atas 50 tahun, ya. Maka layanan digital adalah merupakan sebuah keniscayaan, sebuah strategi yang harus kami lakukan, sehingga layanan digital ini merupakan kewajiban bagi BEX untuk bisa diimplementasikan. Dan kami tidak tinggal diam untuk menuju ke sana. Kami terus mempersiapkannya. Bahkan kami juga sudah memproses lelang, ya, bagaimana mencari mitra terpercaya buat pengembangan layanan digital kami. Dan alhamdulillah sudah berdasarkan seleksi lelang yang sudah dilakukan, ya, maka mitra kami itu nanti akan ada, yaitu FDS dan AWS yang akan mendampingi kami untuk bisa menjalankan pengembangan layanan digital ini. Ya, bagaimana kami nanti akan terus mengupayakan layanan digital ini berbasis kepada captive market yang kami miliki. Sebagaimana yang diketahui bahwa captive market kita itu adalah
sudah jelas ya ada potensi 78.000 aparatur sipil negara yang ada di Provinsi Banten yang bisa kita grab. Masih. Baik, Pak Agus, di tengah pengembangan transformasi digital oleh Back sampai sejauh ini, kemudian upaya-upaya yang dilakukan, sudah ada bayangan tidak Pak konsep transformasi digital seperti apa yang akan dilakukan oleh Back nantinya? Ya, sekali lagi bahwa kami tidak mengawang-awang ya, kami akan selalu berusaha masuk ke dalam captive market yang kami miliki ya. Jadi kami sudah ada target marketnya yaitu ASN kami ya. Bagaimana aparatur sipil negara yang di Banten ini punya 78.000. Nah, dari situ kita akan terus kembangkan ekosistem keuangannya. Dan kemudian juga di samping itu juga pemerintah daerah Banten sendiri juga punya potensi yang cukup besar. Bagaimana APBD yang dimiliki sekitar 13 triliun oleh provinsi dan kemudian kabupaten kota sekitar 34 triliun, artinya sudah punya potensi sekitar 40-an triliun yang bisa kita garap. Ya, bagaimana nanti kita bisa kembangkan Internet of Things untuk bisa membuat ekosistem daerah itu terkoneksi dan bersinergi satu sama lain sehingga akhirnya bisa menciptakan income bagi bank. Oke. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Agus, target di luar dari ASN ada tidak Pak? Tentunya di luar ASN itu kita sebagai Bank Pembangunan Daerah, kita terus kembangkan upaya yang dicanangkan oleh pemerintah, upaya pengembangan di UMKM. Ya, UMKM ini merupakan sebagai salah satu sektor yang bisa menopang pemulihan ekonomi nasional. Ya, kami serius juga masuk ke sana untuk bisa memastikan bahwa UMKM bisa kami bantu, kami bina sehingga akhirnya upaya kami untuk menjadi Bank Pembangunan Daerah sebagai agent of development ini bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat di sini. Di samping itu juga adalah sektor-sektor produktif lainnya yang terkait dengan APBD seperti pembangunan infrastruktur yang sudah masuk dalam RPJMD ya. Kemudian juga hal-hal lain yang terkait dengan upaya-upaya pengembangan Provinsi Banten itu menjadi skala prioritas. Namun demikian juga kami terus akan bekerja sama dengan perbankan lainnya, misalnya melakukan kegiatan sindikasi yang terkait dengan hal-hal yang masuk ke dalam risk appetite dan risk tolerance dari Bank Banten itu sendiri. Pak Agus, dari beberapa informasi yang berkembang Pak, apakah Bank Banten akan lepas dari provinsi atau berdiri sendiri? Ini bagaimana perkembangannya, kemudian juga target ke depannya Pak Agus? Mungkin saya koreksi, bukan lepas dari provinsi ya, tapi lepas dari Banten Global Development. Baik. Jadi Bank Banten itu akan segera berdiri menjadi BUMD. Sebagaimana 26 BPD lainnya di seluruh Indonesia, mereka sudah merupakan badan usaha milik daerah yang langsung kepada pemerintah daerah. Jadi tidak di bawah dari BUMD seperti saat ini Bank Banten, yaitu di bawah Banten Global Development. Baik. Dan kalau lepas dari provinsi tentu target dari ASN-nya akan beralih begitu ya Pak Agus ya? Ya. Baik, ya, Pak Agus, ya. Di tengah pandemi saat ini bagaimana dari sisi target pendapatan Pak? Kemudian juga apakah dari pelaksanaan Raikiso ini juga akan mendongkrak dari sisi pendapatan nanti ketika beberapa strategi yang sudah Anda sebutkan tadi ini berjalan sesuai dengan skenario yang diinginkan Pak Agus? Ya, lagi-lagi kami akan terus berusaha optimal ya di tengah situasi pandemi saat ini ya. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari triwulan 2 ya, bagaimana kami bandingkan dengan triwulan 3, pendapatan bunga yang diperoleh oleh Bank Banten ini dari triwulan 2 itu sekitar 44 miliar ya, di triwulan 3 itu sudah sekitar 170-an miliar ya. Artinya itu sudah terjadi incremental 170-an %. Kemudian juga upaya untuk bisa meningkatkan fee-based income sebagai salah satu sumber pendapatan ya. Kalau dilihat triwulan 2 itu sekitar 4 miliaran ya. Triwulan 3 ini sudah tembus sekitar 30-an miliar. Artinya juga tumbuh sekitar 290-an %. Melihat dari dua komponen ini adalah merupakan hal yang penting juga untuk kita bisa proyeksikan bahwa potensi pertumbuhan bisnis kita bisa terus berkembang. Sehingga upaya kami untuk bisa mendapatkan modal ini, modal dari isu ini juga bisa kita alokasikan 65%-nya nanti adalah untuk ekspansi bisnis
dan kemudian 35%-nya untuk memperkuat rasio-rasio keuangan kita. Terima kasih. Baik, Pak Agus, dari sisi persaingan Pak dari dunia perbankan ini juga cukup ketat Pak Agus. Kemudian bank BUMN, belum lagi bank swasta begitu. Bagaimana ini Bank Banten strateginya untuk tetap bertahan, ya paling tidak ini menjadi tuan rumah di daerah sendiri Pak Agus? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kami akan berusaha untuk mengunci ya bagaimana captive market kita ini menjadi sumber income kita, baik itu dari pendapatan bunga maupun dari pendapatan komisi ya, fee-based income. Sehingga dari dua potensi ini kita kunci dengan captive market yang ada, kemudian juga dengan cara seperti itu kita akan bisa survive ya, karena ini adalah sudah merupakan captive market. Artinya seperti berburu di kebun binatang lah, pasti ada binatang yang bisa kita dapatkan gitu ya, karena sudah terkumpul semuanya di sana. Kira-kira begitu. Baik, Pak Agus, waktu kita cukup terbatas, menarik. Terima kasih atas ulasannya Pak, dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa, bagi investor di pasar modal Indonesia. Dan semoga pelaksanaan Raikisu berjalan dengan lancar, target yang ditetapkan juga tercapai, kemudian ekspansi bisnis dari BES ke depannya juga berjalan lancar. Dan semoga juga ini dari sisi pendapatan di kinerja juga semakin meningkat. Terima kasih Pak Agus, sehat selalu Pak. Terima kasih semuanya. Baik. Jangan lupa hari ini exercise date-nya, jangan kelewat ya. Potensi upside-nya cukup besar. Ya. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada Bapak Agus Syawarudin, Direktur Utama Bank Banten pemirsa. Dan informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Dan pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, di mana vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan juga bahagia. Saya David Sanovo dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.